Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah masuk ke pertemuan keempat dengan bahasan tentang metode ya. Selama ini kita memiliki metode itu cuma satu yang sering kita gunakan, yaitu namanya metode main atau metode utama yang memang digunakan oleh semua aplikasi. Bukan hanya Java saja, namun mereka memiliki definisi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Di dalam pemrograman Java, kita dapat mendefinisikan banyak metode yang akan kita panggil dari setiap metode yang berbeda dan bisa kita buat juga sesuai dengan kebutuhan. Setiap metode itu berisi kode-kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau dari metode lainnya, sehingga mereka seperti saling bekerja sama antara metode satu dengan metode yang lain. Karakteristik dari metode adalah dia bisa mengembalikan suatu nilai atau tidak sama sekali. Jadi dalam artian tidak sama sekali mengembalikan nilai, tapi ada hasilnya. Ada hasil kerja dari si metode itu. Ada aksi dan ada tindakannya. Atau dia juga mengembalikan suatu nilai. Misalkan ketika kita meminta hasilnya berupa integer, maka dia akan memunculkan tipe data yang integer. Atau tipe data yang lain seperti string, array, dan seterusnya. Atau yang pasti, parameter itu dapat menerima beberapa parameter yang dibutuhkan. Atau tidak ada sama sekali, jadi dia bisa menerima parameter atau tidak. Kadang-kadang, programmer juga suka mengatakan bahwa parameter itu bisa dikatakan sebagai argumen. Setelah metode selesai dieksekusi, dia akan mengembalikan pada metode yang memanggilnya. Dan ini adalah metode void yang biasa dan umum kita gunakan pada Java. Apa itu metode void? Yaitu metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Bisa digunakan untuk tindakan-tindakan seperti berhitung, atau mencetak sesuatu, atau melakukan looping mungkin, seperti itu. Tindakannya dia intinya tidak memberikan hasil, tapi dia ada suatu tindakan di dalamnya. Agar metode yang kita buat dapat berjalan, maka kita harus menggunakannya pada metode main. Atau kita bisa juga menggunakannya metode tersebut yang diletakkan pada kelas. Seperti itu, kemudian dipanggil lagi oleh metode main. Hal ini sepertinya sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Saya sudah membuat video tutorialnya tentang kelas kendaraan dan kelas main yang menggunakannya. Jadi kelas main itu adalah metode mainnya, kemudian kelas kendaraan ya adalah kelasnya. Ini adalah contoh dari kelas olahraga, di mana kelas olahraga memiliki atribut string bernama nama dan alat. Kemudian pada void main-nya, di dalamnya dia memanggil kelas olahraga, ya. Kemudian dia melakukan pencetakan sepak bola dan dia mengambil bola dot sepak bola. Bola yang ini bola. Ini bola ya, yang ini. Dot sepak bola berarti yang ini. Bola dot sepak bola berarti dia sedang memanggil metode sepak bola. Di sini kita lihat metode sepak bola tidak memiliki return, tidak memiliki nilai balikan. Ya, itulah kenapa dia diberi metode tipenya void. Begitu juga di bawahnya ada metode void bernama volley yang tidak memiliki nilai balikan atau return ya. Seperti ini. Metode return adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Jadi caranya adalah kita harus menentukan tipe datanya dulu, baru nama metodenya, kemudian return dan nilai yang akan dikembalikan. Nah, tipe data metode return harus sama dengan nilai yang ingin dikembalikan. Jika di sini tipe data yang ingin dikembalikan adalah integer, maka di sini harus mengembalikan nilai integer juga. Jangan sampai tipe data ini yang diinginkan adalah string, tapi yang dikeluarkan adalah integer. Maka itu tidak akan berhasil ya, pasti akan error bikin metodenya. Ini adalah contoh penggunaan return pada praktek kita.
Jadi di sini ada string olahraga dan di sini ada jumlahnya. JML1 sama dengan 11, JML2 sama dengan 5 dan hasil. Ini mereka integer ya. Ketika kita menampilkan string nama, maka dia akan menghasilkan olahraga. Di mana kita tahu olahraga adalah bola. Dan bola itu tipenya string. Jadi sama ya, sesuai. Tuh, sama sesuai. Sama-sama string. Kemudian int jumlah integer ya, hasil sama dengan jumlah 1 ditambah jumlah 2. Mereka tipenya sama-sama integer di sini ya. Sehingga dia menghasilkan hasil dan dia mereturn hasil. Kita coba di sini count underscore red, maksudnya public class ini maksudnya count red sama dengan new count red, terus nama olahraga data, ini kan data ya. Data.nama, dia mengambil nama di sini dan akan menghasilkan nilai olahraga di sini, yaitu bola ya. Bola. Dari mana nilai bolanya? Dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah pemain sepak bola dan futsal, data jumlah diambil dari sini. Maka dia akan menghasilkan angka berapa? Angka 11 tambah 5 berarti 16 ya. Di sini. Dia akan menampilkan angka ini di sini. Dengan jumlah 16. Selanjutnya metode statik, yaitu metode yang menyatakan bahwa variabel tersebut adalah milik kelas, bukan milik instance. Pengertian kelas artinya kita dapat mengakses metode tersebut tanpa proses instansiasi. Jadi nggak ada tuh istilah nama kelas X, misalkan X nama variabel sama dengan new X, gitu nggak ada. Nggak ada seperti ini ya. Jadi dia tidak ada inisiasi seperti ini. Metode statik bisa dipanggil langsung di dalam metode statik, benar. Metode statik tidak bisa memanggil langsung. Metode non-statik, pemanggilannya harus melalui proses objek. Ya, ini benar sekali. Statik tidak bisa memanggil langsung. Di sini saya ada nilai statik ya. Public static double nilaiku. Di sini kalau kita langsung ambil nilainya bisa kayak gini ya. Pada saat kita berada pada void main. Oh ya, saya kasih tahu ini kita berada di dunia yang berbeda ya. Pertama di sini ada dunia kelas stat 1 dan ini ada di public kelas stat saja. Ini ada kita berada di lingkup yang berbeda ini. Lanjut, kita masukkan ya. Kita tentukan akar, masukin nilai akarnya, terus masukin nilai pangkatnya, terus masukkan nilai kuadratnya. Lalu kita lihat ya, akar, pangkat, kuadratnya berapa. Nah, ini di sini kita langsung panggil stat satunya ini ya. Stat 1 tuh. Ambil dari sini. Dan nilaiku itu langsung diambil dari sini. Itu langsung ya pengambilannya, tidak perlu ada inisiasi seperti ini. Dan inisiasi seperti ini. Demikian pembahasan pada pertemuan 4 kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.